Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi dengan pembahasan struktur atom dan sistem periodik unsur. Jangan lupa disimak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Perkembangan pada beberapa abad sebelum Masehi, filsuf-filsuf Yunani diantaranya Leucippus dan Demokritus berpendapat bahwa semua materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang tak terbagi. Demokritus menyatakan bahwa jika suatu materi dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian terus dibagi lagi, maka akan sampai pada saat di mana didapat bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dihancurkan atau dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Atau disebut juga dengan atomos dalam bahasa Yunani, yang artinya tak terbagi. Kita contohkan saja pada balok, ya, kayu dipotong kecil-kecil sampai bagian terkecil tidak bisa dibagi lagi. Nah, itu yang disebut dengan atom. Namun, pemikiran filosofis tersebut tidak begitu diterima pada saat itu, hingga pada awal abad ke-18 John Dalton merumuskan teori atom yang berhasil menjelaskan hukum-hukum dasar kimia, hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan perbandingan. Menurut Dalton, atom merupakan bola pejal yang sangat kecil. Atom merupakan partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama, sedangkan atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Senyawa terbentuk jika atom bergabung satu sama lain. Dan reaksi kimia hanya terbentuk dari penataan ulang atom-atom, sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia tersebut. Teori atom Dalton ini memberikan gambaran model atom seperti model bola pejal atau model bola biliar. Sesuai dengan teori atom Dalton, materi terdiri atas atom, namun atom-atom tersebut pada umumnya tidak berdiri sendiri, tetapi bergabung satu dengan yang lainnya. Gabungan beberapa atom yang bersifat netral disebut dengan molekul. Molekul unsur terdiri atas satu jenis atom. Molekul senyawa terdiri atas dua jenis atom atau lebih. Atom atau molekul yang bermuatan listrik disebut dengan ion. Selanjutnya, teori yang kedua, pada tahun 1897, J.J. Thomson melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terdefleksi atau terbelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik. Pada eksperimen dengan medan listrik, sinar katoda terbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan negatif. Selanjutnya, partikel sinar katoda ini disebut dengan elektron. Penemuan elektron ini kemudian mengacu pada kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Menurut model atom Thomson, elektron bermuatan negatif tersebar dalam bola bermuatan positif seperti model roti kismis, di mana kismis adalah elektron-elektron dan roti adalah bola bermuatan positif. Dan diilustrasikan pada semangka, biji semangka merupakan elektron-elektron dan semangka merupakan bola yang bermuatan positif. Oke, selanjutnya teori yang ketiga, pada tahun 1911 Ernest Rutherford melakukan eksperimen dengan menembakkan partikel alfa, partikel bermuatan positif pada lempeng emas tipis. Dari eksperimen tersebut, dia menemukan bahwa sebagian besar partikel menembus melewati lempengan emas. Kemudian, sebagian lainnya mengalami pembelokan dan terpantulkan. Dapat disimpulkan bahwa model atom Rutherford terdiri dari atom yang sebagian besar merupakan ruang kosong yang berbentuk inti padat dan bermuatan positif,
disebut dengan inti atom, dan elektron-elektron bermuatan negatif yang mengitari inti atom. Selanjutnya, teori yang keempat, pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan gagasan molekul atom untuk menjelaskan fenomena hamburan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api ataupun tegangan listrik tinggi. Model atom Bohr secara khusus merupakan model atom hidrogen untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen. Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda seperti halnya orbit planet mengelilingi matahari. Nah, model atom Bohr ini juga dikenal sebagai model tata surya. Dalam model ini, setiap lintasan orbit elektron berada tingkat energi yang berbeda, di mana semakin jauh lintasan orbit dari inti, semakin tinggi tingkat energi. Lintasan orbit elektron ini disebut dengan kulit elektron. Saat elektron jatuh dari orbit yang lebih luar ke orbit yang lebih dalam, sinar yang diradiasikan bergantung pada tingkat energi dari kedua lintasan orbit tersebut. Nah, pembahasan kita yang terakhir ini tentang teori atom mekanika kuantum. Menurut para ahli, yang pertama, Louis Victor de Broglie. Beliau mengatakan, gerakan partikel seperti elektron mempunyai sifat-sifat panjang gelombang, jadi berlaku hukum-hukum gelombang. Sedangkan Werner Heisenberg mengatakan, kedudukan dan momentum elektron tidak bisa ditentukan dengan tepat secara bersamaan, dikenal dengan asas ketidakpastian. Yang ketiga, menurut Erwin Schrödinger, mengatakan kalau elektron bisa dianggap sebagai gelombang materi yang gerakannya bisa disamakan dengan gerakan gelombang. Pernyataan disebut mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Persamaan gelombang yang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom dikenal dengan bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini ada 4, bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Yang pertama kita bahas bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama disimbolkan dengan huruf N. Bilangan ini akan menunjukkan ukuran orbital dan tingkat energi elektron. Kita sebut dengan kulit atom. Bilangan kuantum ini memiliki nilai 1, 2, 3, dan seterusnya, batasnya sampai 7. Selanjutnya, bilangan kuantum azimut memiliki simbol huruf L. Bilangan ini berguna untuk menunjukkan bentuk orbital dan subtingkatan energi elektron, ditandai dengan S, P, D, F. Bilangan kuantum ini memiliki nilai dengan ketentuan S sama dengan 0, P sama dengan 1, D sama dengan 2, F sama dengan 3. Nilai ini akan menunjukkan di subkulit manakah elektron tersebut berada. Jadi intinya bilangan kuantum azimut ini dia lebih kecil dibandingkan dengan bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum magnetik dilambangkan dengan M, menunjukkan orientasi orbital dalam ruang atau nomor orbital. Syarat nilai M berkisar antara min L sampai plus L. Bila L-nya 0, maka M sama dengan 1 orbital. Jadi M-nya itu 0. Bila L-nya 1, maka M-nya memiliki 3 orbital, yaitu min 1, 0, dan plus 1. Bila L-nya 2, maka M-nya memiliki 5 orbital, yaitu min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Bilangan kuantum spin dilambangkan dengan S, menunjukkan arah rotasi elektron dalam orbital. Bila suatu orbital hanya berisi 1 elektron, maka nilai S-nya setengah plus setengah. Elektron kedua dalam orbital diberi nilai S sama dengan min setengah. Orbital merupakan daerah atau ruang di sekitar inti atom yang mempunyai peluang
terbesar atau kebolehjadian untuk menemukan elektron. Diagram orbital digunakan untuk memudahkan penentuan nilai bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum magnetik dan bilangan kuantum spin. Lalu bagaimana dengan bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut? Keduanya dapat ditentukan dengan mudah hanya dengan melihat konfigurasi elektron. Aturan penulisan konfigurasi elektron ada 3, aturan Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Aturan Aufbau ini berprinsip bahwa pengisian elektron pada suatu orbital dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Orbital S mempunyai tingkat energi terendah dan berturut-turut makin tinggi untuk orbital P, D, dan F. Pengisian elektron pada orbital dapat digambarkan dengan diagram. Setiap subkulit memiliki jumlah maksimum elektron, yaitu subkulit S maksimal berisi 2 elektron, subkulit P maksimal berisi 6 elektron, subkulit D maksimal berisi 10 elektron, subkulit F maksimal berisi 14 elektron. Asas larangan Pauli menyatakan bahwa tidak boleh ada 2 elektron dalam suatu atom yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Orbital yang sama akan memiliki bilangan kuantum N, L, dan M yang sama, yang membedakannya hanya bilangan kuantum spin. Hal ini berarti bahwa setiap orbital maksimum berisi 2 elektron dengan arah spin yang berlawanan. Seorang ahli fisika dari Jerman, Friedrich Hahn, 1927 mengemukakan aturan pengisian elektron pada orbital, yaitu orbital-orbital dengan energi yang sama masing-masing diisi terlebih dahulu oleh 1 elektron dengan arah spin yang sama. Kemudian, elektron akan memasuki orbital-orbital secara urut dengan arah spin yang berlawanan, atau dengan kata lain, dalam subkulit yang sama, masing-masing orbital terisi 1 elektron dengan arah panah yang sama. Kemudian elektron yang tersisa diisikan dengan sebagai elektron pasangannya dengan arah panah yang berlawanan. Perhatikan contoh nomor atom oksigen 8. Bila kita perhatikan diagram orbital unsur O pada konfigurasi 2p4, 3 elektron ditempatkan terlebih dahulu dengan gambar tanda panah ke atas. Kemudian 1 elektron yang tersisa digambarkan dengan tanda panah ke bawah. Hal ini dilakukan mengikuti aturan Hahn. Nah, itulah penjelasan tentang aturan dalam membuat diagram orbital. Dengan mengikuti aturan, kita bisa menuliskan diagram orbital dengan mudah. Contoh penulisan konfigurasi elektron bisa dilihat golongan 8A yang disebut juga dengan gas mulia merupakan konfigurasi elektronnya stabil, sehingga dapat disingkat konfigurasi elektron bagi unsur lainnya. Contohnya saja Be, berilium, memiliki nomor atom 4, bisa disingkat helium dan 2s2. Penyimpangan dari aturan umum yaitu misalnya unsur krom memiliki nomor atom 24. Kenapa dikatakan konfigurasinya kurang stabil? Karena penyimpangan yang terjadi ini dikarenakan subkulit D yang terisi setengah penuh 3D5 atau penuh 3D10 lebih stabil. Oleh karena itu, 1 elektron pada orbital 4s akan mengisi pada orbital 3D untuk membentuk konfigurasi elektron penuh atau konfigurasi elektron setengah penuh. Perkembangan sistem periodik ada logam dan non-logam. Contoh logam: besi, perak, tembaga, kobalt, dan lain-lain. Sedangkan non-logam contohnya karbon, fosfor. Sifat fisika logam yang pertama mengkilap. Pada suhu kamar umumnya berwujud padat, mudah ditempa atau dibentuk, penghantar panas listrik yang baik. Sedangkan sifat fisika non-logam tidak mengkilap. Pada suhu kamar dapat berwujud padat, cair, dan gas, sulit dibentuk dan rapuh, bukan penghantar panas dan listrik yang baik.
Pada tahun 1829, J.W. Dobereiner melihat adanya kemiripan sifat di antara beberapa unsur, lalu mengelompokkannya menurut kemiripan sifat yang ada. Ternyata, tiap kelompok terdiri atas 3 unsur sehingga disebut dengan triad. Jika unsur-unsur dalam satu triad tersebut disusun menurut kenaikan massa atom-atomnya, ternyata massa atom maupun sifat-sifat unsur yang kedua merupakan rata-rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Penemuan ini memperlihatkan adanya hubungan antara massa atom dengan sifat-sifat unsur. Bisa kita perhatikan pada contoh. Yang ketiga, teori oktav Mullen. Jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Maksudnya di sini menunjukkan kemiripan sifat, ya, berselisih hanya 1 oktav. Unsur ke-1 dan ke-8 itu sama, unsur kedua dan unsur ke-9 juga sama. Sedangkan hukum oktav ini juga mempunyai kelemahan karena hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan. Jika diteruskan, ternyata kemiripan sifat terlalu dipaksakan. Misalnya Zn mempunyai sifat yang cukup berbeda dengan berilium, magnesium, dan kalsium. Kemudian pada tahun 1869, seorang sarjana asal Rusia bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev berdasarkan pengamatan terhadap 63 unsur yang sudah dikenal ketika itu menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Persamaan sifat artinya, jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Mendeleev menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur yang vertikal yang disebut dengan golongan. Lajur-lajur horizontal yaitu lajur unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, disebut dengan periode. Sistem periodik Mendeleev yang mempunyai kelemahan dan juga keunggulan. Kelemahan sistem ini adalah penempatan beberapa unsur tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya. Selain itu, masih banyak unsur yang belum dikenal. Sedangkan keunggulannya adalah sistem periodik Mendeleev berani mengosongkan beberapa tempat dengan keyakinan bahwa masih ada unsur yang belum dikenalnya. Terakhir, sistem periodik modern. H.G.J. Moseley membuat sistem periodik modern untuk menyempurnakan klasifikasi unsur Mendeleev. Unsur-unsur dalam satu periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, dan unsur dalam satu golongan disusun berdasarkan kemiripan dalam sifat fisika dan kimia. Perhatikan tabel sistem periodik unsur, ada golongan dan periode. Golongan arahnya tegak atau vertikal, yang disusun berdasarkan kemiripan sifat. Secara garis besar, unsur-unsur dalam tabel periodik modern ini dibagi dalam 2 golongan. Ada golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama disebut juga dengan golongan A, memiliki 8 golongan, 1A sampai 8A. Sedangkan golongan transisi B meliputi 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. Golongan transisi dalam ada 2 deret. Pada periode 6, golongan 3B terdapat 14 unsur yang sangat mirip sifatnya, yaitu unsur-unsur lantanida. Demikian juga pada periode 7, yaitu unsur-unsur aktinida. Sedangkan periode adalah susunan unsur-unsur dalam SPU arahnya mendatar atau horizontal yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Periode dibagi 2, ada periode pendek dan periode panjang. Tentuan periode dan golongan. Periode dari nomor kulit terluar dan golongan dari jumlah elektron valensi. Sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama, jari-jari atom. Jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Periode dari kiri ke kanan, jari-jari makin kecil, sedangkan golongan dari atas ke bawah, jari-jari makin besar. Energi ionisasi merupakan energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensinya dalam wujud gas sehingga membentuk ion positif. Energi ionisasi dari kiri ke kanan dalam bentuk periode
itu semakin besar, sedangkan golongan dari atas ke bawah energi ionisasinya semakin kecil. Afinitas elektron merupakan energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila suatu atom menerima elektron valensi dari atom lain sehingga terbentuk ion negatif. Keelektronegatifan kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam bentuk ikatan. Dari kiri ke kanan periode, keelektronegatifannya semakin besar, sedangkan golongan dari atas ke bawah itu semakin kecil. Logam dan non-logam. Logam memiliki sifat konduktor, warna mengkilap, khas logam keras dan ulet. Non-logam bersifat non-konduktor, titik didih dan titik lelehnya rendah. Sifat non-logam dari kiri ke kanan itu bertambah, dari atas ke bawah juga bertambah. Kereaktifan bergantung pada kecenderungan melepas atau menerima elektron. Dari kiri ke kanan, kereaktifan menurun kemudian bertambah. Golongan 8A atau gas mulia tidak reaktif. Dari atas ke bawah, kereaktifannya bertambah. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.